Kalau kita tengok perkembangan pasar di lingkungan Pulau Jawa ini, beras sudah mulai merangkak naik harganya. Sudah tidak ada lagi beras yang berharga di bawah 10.000 per kilo. Nah, ini kalau kita tidak cermati, memproduksi pangan yang khususnya padi dengan sebaik-baiknya, ini nanti akan menjadi masalah di persoalan pangan. Kemudian kita tengok hari-hari belakangan ini, harga kedelai juga sudah terus merangkak naik, bukan merangkak, melambung. Ada kedelai yang berharga 14.000 1 kilogram. Maka beberapa hari yang lalu produsen tahu tempe menghentikan produksinya di Jakarta. Kemudian beras yang kita tanam, jangan beras atau bibit yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Indonesia ini belum ada kreasi. Padi yang kita tanam itu namanya IR64, IR21, IR juga itu. Belum diperbaharui puluhan tahun yang lalu. Kalau kita hitung dari tahun 60 atau 70 saja, berapa tahun? 50 tahun lebih. Maka produksinya paling tinggi itu gabah kering giling 8 ton, paling tinggi. Mari kita berorientasi yang lain. Yang kita tanam padi sehat dan enak, beras sehat dan enak. Contohnya basmati, sehat dan enak. Yang kedua, yang tidak mau berdiri kalau sedang makan, koshi hikari. Coba kita cari nanti, kalau nggak ke Amerika, Jepang nggak mau ngasih, Amerika biasanya ngasih. Dan alhamdulillah, untuk tanaman 150 hektar kita sudah punya bibit. Jadi itu semua kita siapkan. Dan padi itu tidak bisa gelinding sendiri ke gudang. Maka kita siapkan transportasi. Nah, berbicara seperti ini itu memerlukan wasyawirhum fil amr. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Bukan politik, tapi ekonomi dan pertanian seperti ini. Kasih contoh, karena kanan kiri itu banjir semua. Bagaimana memanfaatkan air segini banyak, kemudian menghasilkan. Nah, karena kita sudah miliki, maka kita ambil beko amfibi. Nah, insya Allah Januari sudah datang, karena saya import langsung dari Cina. Nanti amfibi datang sana. Kalau dikerjakan dengan amfibi, satu petak besar saja, itu 2 bulan sudah selesai. Kemudian kita sedot, kemudian kita tes tanahnya, layak nggak ditanduri padi. Kalau tanduri padi layak, tandur padi dulu. Mau hasil mau tidak, padi sudah. Assalamualaikum ayyuhal insan al-mutakassilin. Assalamualaikum, selamat wahai manusia yang malas. Kita yang sudah gali masih dianggap malas. Kemudian setelah itu kita masukkan lagi air, karena tidak jauh, kasih bandeng. Masya Allah, 1 tahun itu rata-rata 1 kilo, dijualnya tong dipatsai. Jadi kita kurban sapi, dijualnya itu langka, ini bandeng tong dipatsai. Lah kok mobil pancai didukung? Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, itulah dalil Indonesianya. Wallahu a'lam bishawab. Ini sebuah rancangan, mudah-mudahan Pak Profesor kita, saya sangat dekat sekali lagi. Jadi kalau kuliah tidak pernah baca buku diskusi saja, tapi diskusi tentang pelajaran. Sekian, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Dekat.
Saudara-saudara, alhamdulillah Syekh dan kawan-kawan dari koordinator santri, wali santri Jawa Timur sampai kepada Banten bersama-sama para dosen dari Universitas Gunung Jati dan juga person-person daripada IPB mengadakan pertemuan untuk mencari kata sepakat dan cara sepakat bagaimana memberi contoh, membuat contoh lahan pertanian untuk menanggulangi pangan dunia. Contohnya di Indonesia, dan yang punya concern untuk itu kita. Ada tanah 150 hektar, nanti kita buat semacam agropolitan. Jadi kota pertanian, situ ada jalan raya, jaraya, lebuh raya lah. Sudah kita lakukan bersama dan semuanya gembira memberikan pandangan-pandangan. Insya Allah 1 Januari kita akan mulakan semua itu, dan mudah-mudahan dalam 1 tahun, kalaulah tidak semua, ya 99,9%
sudah boleh dipakai 1 tahun. Dengan cepat ya, apalagi kalau lihat konsepnya semuanya terintegrasi secara ekosistem, baik dari tanaman, pengairan, dan baik ternak, itu semuanya bernilai ekonomi. Melihat kondisi itu, selain untuk konsumsi internal di Al Zaitun, kemungkinan kedepannya bisa juga jadi sumber ekonomi dari Al Zaitun untuk usaha yang lain, selain untuk menunjang kebutuhan pangan di Al Zaitun sendiri. Tentunya nanti bisa jadi percontohan juga buat pengusaha yang lain atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak hanya di Indramayu, tapi bisa juga dijadikan percontohan untuk nasional. Seperti mimpi saya tadi, bagi yang punya lahan itulah yang paling berkuasa nanti ke depannya dalam menentukan ekonomi. Kalau saya bilang tadi bahwa jangan jadi pedesaan, tapi desa harus jadiin kota gitu. Nanti yang kota itu malah akan kembali ke desa. Nah, seperti itu persiapan yang akan kita gunakan dalam 150 hektar. Nah, mudah-mudahan dicontoh. Nanti kalau ada yang mencontoh, setiap kabupaten ada satu semacam itu, kita punya 500 kabupaten. Ya, insya Allah akan bisa menghantar Indonesia sebagai lumbung pertanian dan pangan dunia.